Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Zenanto ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas kenapa sasis Haryanto OH1526 ditarik kembali dari karoseri Laksana. Nah, ada beberapa faktor namun kita akan bahas 3 kemungkinan kenapa sasis PO Haryanto ini ditarik kembali padahal sudah masuk di akhir tahun kemarin ke karoseri Laksana, dan akhirnya sebelum tahun baru pun sudah ditarik kembali keluar karoseri Laksana teman-teman. Nah, sebenarnya tidak hanya PO Haryanto yang menarik beberapa sasisnya dari karoseri, bahkan karoseri A, B, C, D pun pernah ada yang ditarik masuk ke sini maupun sini masuk ke sana dan masuk ke lainnya. Itu hal yang banyak terjadi juga di dunia perbisan maupun persasisan kan. Tapi kali ini kita akan fokus bahas kenapa sasis bisa ditarik dari karoseri A ke karoseri B maupun dari karoseri C ke karoseri D ya kan ya. Dan kali ini kita akan bahas 3 faktor atau 3 hal kemungkinan yang menyebabkan sasis ditarik dari sebuah PO ke luar karoseri yang sudah dimasukinya kan. Tapi ini tidak bisa menjadi acuan ya, karena problem atau case masalah dari PO itu beda-beda, dan ini hanya disimpulkan dari beberapa case yang mungkin saja terjadi dengan sasis yang sudah dimasukkan tersebut. Oke, yang pertama adanya miskomunikasi atau misinformasi tentang pembuatan unit di karoseri kan. Jadi ada juga beberapa sasis yang masuk, setelah masuk ternyata ada miskomunikasi atau misinformasi yang tidak tersampaikan dengan baik atau jelas dari customer ke karoseri maupun sebaliknya dari karoseri ke customer. Ada hal-hal seperti itu yang menyebabkan sasis ditarik kembali karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari customer maupun apa yang ada standar di karoseri. Nah, biasanya ada spek-spek khusus yang mungkin tidak bisa tertangani oleh karoseri ataupun keinginan-keinginan khusus dari customer yang tidak bisa dipenuhi oleh karoseri, tapi sasisnya sudah masuk duluan nih. Nah, kayak gitu juga bisa menyebabkan sasis ditarik kembali dari customer ke mungkin dimasukkan ke lainnya karena memang adanya misinformasi ataupun miskomunikasi yang belum tersampaikan, tapi sasisnya sudah dikirim dari dealer masing-masing. Seperti itu juga bisa kan. Nah, yang kedua adalah masalah yang sensitif sekali, yaitu masalah penawaran dan harga yang tidak ketemu kan. Nah, bagaimana kok harga yang tidak ketemu tadi? Ini bisa jadi dari hal yang pertama tadi masuk ke hal yang kedua. Yang pertama adalah misinformasi, speknya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ternyata dari penawaran dan harga dari karoseri tadi informasinya adalah spek penawaran harga standar. Sedangkan ada spek susulan ataupun spek dari customer yang memang A, B, C, D, E, F, G, H dan itu belum tersampaikan ke karoseri, maka ada penawaran yang tambah lagi ataupun ada penawaran yang tidak sesuai. Jadi harga tidak ketemu dan kemungkinan tidak terjadi kesepakatan yang baik, maka bisa saja sasis itu kembali ditarik. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ada masalah tapi belum terselesaikan. Nah, ini adalah biasanya masalah internal dari pemilik sasis ataupun customer pemilik PO dengan karoseri, dan ini pun tidak bisa saya jelaskan dengan argumen saya, karena kalau ada masalah yang belum terselesaikan saya pun nggak tahu masalahnya apa ya. Itu masing-masing dari customer dengan bodybuilder. Nah, masalahnya apa saja? Biasanya banyak cerita-cerita yang mungkin simpang siur dan teman-teman kadang mendengar ataupun terdengar gosip-gosip, dan itu yang tahu ya cuma si customer dengan bodybuilder. Nah, kadang masalah-masalah yang belum terselesaikan tersebut juga termasuk misinformasi yang tidak tersampaikan dengan baik, informasi dari spek, informasi dari sasis, dari customer ke karoseri, dari karoseri ke customer. Karena yang namanya karoseri atau bodybuilder itu kan pembuatan body bis, jadi tidak seperti pabrik Toyota maupun
Nissan ataupun Hyundai ataupun yang lainnya ya. Jadi kita bikin bis dengan spek masing-masing PO sendiri-sendiri, jadi nggak bisa sama rata. Jadi kadang ada informasi yang belum tersampaikan dengan baik, dan itu adalah tugasnya negosiator ataupun sales masing-masing dari bodybuilder. Nah, mungkin itu beberapa hal yang menyebabkan sasis ditarik dari karoseri, dari customer. Dan mungkin ada satu lagi sasis yang ditarik dari customer kembali mereka keluarkan dari karoseri. Apakah mereka kurang yakin? Mungkin itu bisa juga menjadi salah satu alasan ya. Tapi kalau sudah masuk sasis sebenarnya sudah ada keyakinan mereka akan membuatkan body di bodybuilder tersebut. Tapi setelah sasisnya masuk, karena mereka belum survei di karoseri, setelah tahu di dalamnya mereka tidak jadi bikin. Nah, itu juga bisa ya, karena alasan ataupun case masalah dan problem yang terjadi ketika sasis ditarik itu beda-beda masing-masing. Ada juga kenapa sasis ditarik karena sudah masuk dan kemudian tidak jadi membuat. Yang menariknya bukan customer tapi dealer juga banyak yang seperti itu kan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang sasis tarik masuk ataupun sasis yang keluar masuk karoseri. Itu hal lumrah yang sudah terjadi kan di dunia karoseri. Bahkan kemarin pun banyak ya, seperti OH 1726 milik pemerintah itu kan dulu diparkir di sini dan kemudian ditarik kembali. Itu stok juga ada beberapa. Terus dulu ada Golden Dragon, terakhir banyak loh Golden Dragon di sini. Dia itu Golden Dragonnya masih baru semua dan kemudian dikeluarkan karena memang waktu itu isunya spare part Golden Dragon itu susah ya, padahal mobilnya nyaman. Itu juga ditarik dan itu bukan milik PO tapi kayaknya milik dealer, dan dealer dari yang mendatangkan Golden Dragon ke Indonesia, karena dulu banyak banget Golden Dragon. Nah, PO Haryanto sendiri dia kemarin memasukkan 2 unit OH 1526, kemudian kembali dikeluarkan dari sini, dan itu sah-sah saja karena itu milik mereka sendiri dan tidak terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Tapi perlu teman-teman garis bawahi, dari masing-masing alasan yang saya sebutkan tadi tidak semuanya benar, karena apapun yang menyebabkan sasis keluar adalah yang tahu adalah pemilik PO-nya. Cuma 3 hal tersebut bisa menjadi apa ya? Ya rasan-rasan teman-teman kenapa sasis itu ditarik kembali, karena misinformasi yang tidak tersampaikan dengan baik, komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik, penawaran dan harga yang mungkin terjadi di awal ABCD, setelah ada apa-apa itu terjadi EFGH, dan mungkin ada masalah yang belum terselesaikan atau apapun itulah. Padahal kemarin PO Haryanto sangat-sangat antusias dengan ini karena sudah masukkan 6 buah repaint dan beberapa 5 kayaknya, pemasangan toiletnya 5, repaintnya 6. Kemudian kalau tidak salah ya, terus kemudian ada satu yang benar-benar dipotong depan dan belakang, jadilah SR2 S series yang unicorn itu kan. Nah, mungkin itu dulu dari saya kan. Terima kasih sudah sampai di belakang. Dan kalau teman-teman suka video ini silahkan di like. Kalau teman-teman tidak suka silahkan di dislike. Tapi tetap dukung channel saya ini dengan cara di subscribe ya kan. Thank you kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.